Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi sejarah perkembangan pendidikan di Eropa pada masa pencerahan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ya. Yang pertama, Awang Dwiki Darmawan. Yang kedua, saya sendiri Imam Maulana Syafruddin. Oke, untuk lebih lanjutnya lagi kita buka slide berikutnya. Oke, latar belakang. Zaman pencerahan mendominasi pemikiran maju di Eropa dari sekitar 1650-an hingga 1780-an. Berkembang dari sejumlah sumber gagasan baru seperti tantangan terhadap dogma dan otoritas Gereja Katolik, dan dengan meningkatkan minat pada gagasan sains dalam metode ilmiah. Dalam filsafat, mempertanyakan cara berpikir tradisional. Para pemikir pencerahan menginginkan sistem pendidikan dimodernisasi dan memainkan peran yang lebih sentral dalam transmisi ide dan cita-cita tersebut. Perkembangan sistem pendidikan di Eropa berlanjut selama periode pencerahan dan revolusi Prancis. Oke, slide selanjutnya, rumusan masalah. Apakah yang dimaksud zaman pencerahan? Apa perbedaan masa kegelapan dan masa pencerahan? Siapa saja tokoh-tokoh yang mempengaruhi zaman pencerahan? Dan terakhir, negara mana saja yang menganut zaman pencerahan di Eropa? Oke, lanjut. Tujuannya untuk mengetahui yang dimaksud zaman pencerahan. Yang kedua, untuk mengetahui apa perbedaan masa kegelapan dan masa pencerahan. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang mempengaruhi zaman pencerahan. Yang terakhir, untuk mengetahui negara mana saja yang menganut zaman pencerahan di Eropa. Oke, masuk ke pembahasan. Zaman pencerahan. Abad pencerahan adalah suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan tradisional. Bertolak dari pemikiran ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya diskusi-diskusi dan pemikiran ilmiah. Semangat ini kemudian ditularkan pula kepada koloni-koloni bangsa Eropa di Asia, termasuk Indonesia. Contoh nyatanya adalah pendirian Batavia's Genootschap van Kanten and Wetenskappen atau Museum Gajah, suatu perhimpunan untuk menelaah, ditinjau dari riset-riset ilmiah. Zaman pencerahan di Eropa pada abad ke-18 sering dikaitkan dengan kemodernan Eropa, baik pemikiran maupun institusi politik dan sosial. Sebagai contoh, Revolusi Prancis yang tercetus pada 1789 dikatakan sebagai pengaruh filsafat pencerahan, termasuk para filsuf Prancis seperti Voltaire, Albert, D'Alembert, dan lainnya. Menurut Immanuel Kant, pencerahan adalah bangkitnya manusia dari rasa ketidakmatangan. Oke, lanjut slide berikutnya.
Nah, menurut Immanuel Kant yang tadi kan, pencerahan adalah bangkitnya manusia dari rasa ketidakmatangan. Nah, tadi orang-orang yang tercerahkan selalu berpikir ke depan dan selalu memikirkan kemungkinan yang lebih baik dari kondisi yang ada. Karena itulah mereka berani menggunakan pemahamannya sendiri dan membuang jauh-jauh pandangan-pandangan dari masa silam yang tak lagi relevan. Oke. Itu menurut Immanuel Kant seperti itu. Oke, selanjutnya slide. Oke. Sekarang perbedaan masa kegelapan dan masa pencerahan. Yang pertama, manusia percaya pada Tuhan dengan segala ajarannya. Manusia percaya pada kemauan akal budinya. Manusia meyakini bahwa yang dapat membahagiakan adalah manusia itu sendiri, bukan kasih sayang Tuhan. Yang kedua, manusia terikat oleh aturan dan ketentuan gereja. Manusia ingin bebas dari semua ikatan yang membelenggunya, baik ikatan gereja maupun negara. Yang ketiga, manusia dibentuk untuk melayani gereja. Pendidikan diselenggarakan oleh gereja dan mengabdi untuk gereja. Manusia ingin adanya kebebasan pendidikan tanpa campur tangan gereja dan negara. Itu perbedaan masa kegelapan dan masa pencerahan. Oke, lanjut. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi zaman pencerahan atau Aufklärung. Oke. Yang pertama, J.J. Rousseau. Pada dasarnya, manusia itu baik, menjadi jelek karena pengaruh lingkungan. Dasar pendidikan menurut Rousseau adalah pembawaan dan tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang bebas merdeka. Perlu digarisbawahi, membentuk manusia yang bebas merdeka. Sifat pendidikan adalah individualistik dan individu atau anak itu harus dijauhkan dari pengaruh masyarakat dan bahkan dijauhkan dari orang tuanya. Hasil pemikirannya dituangkan dalam buku Le Contrat Social berisi tentang ilmu kenegaraan dan Emile yang berisi bagaimana mendidik anak sampai dewasa yang baik dan benar. Itu dari tokoh J.J. Rousseau. Oke. Yang kedua dari tokoh Johann Locke, berpendapat bahwa jiwa itu waktu dilahirkan kosong dan pasif. Jika itu pada saat lahir sama dengan tabula rasa, atau juga bisa disebut putih bersih. Locke, seorang empiris, ia menyatakan bahwa empiris atau pengalaman adalah sumber pengetahuan tentang masalah pendidikan. Locke berpendapat bahwa pendidikan itu berkuasa, bahkan maha kuasa. Ia tidak percaya adanya pembawaan atau bakat.
tujuan pendidikan menurut ia adalah membentuk seorang satria yang saleh dan berguna bagi hidup bersama dalam masyarakat. Sebagai seorang tabib atau dokter, ia menekankan pentingnya pendidikan jasmani. Oke, selanjutnya adalah negara penganut pencerahan di Eropa. Yang pertama, Jerman. Yang kedua, Inggris. Yang ketiga, Prancis. Oke. Itu negara-negara penganut pencerahan. Oke, lanjut. Pendidikan masa pencerahan atau Aufklärung. Dalam pendidikan, dituntut agar negara yang harus menyelenggarakan pengajaran, terutama bagi rakyat umum, lepas sama sekali dari pengaruh gereja, atau tuntutan ini baru berhasil pada akhir abad ke-19. Seluruh gerakan rohaniah dalam berbagai lapangan itulah yang disebut sebagai pencerahan, yang telah menguasai alam pikiran orang di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Aliran pendidikan zaman pencerahan, empirisme, sumber dari segala pengetahuan dan kebenaran adalah empiri atau pengalaman. Rationalisme, bahwa sesuatu itu dianggap benar jika sesuai dengan akal pikiran. Pikiran manusia akan sanggup memecahkan segala persoalan untuk menuju ke arah kemajuan dan kesempurnaan. Ditempuh jalan pikiran yang sehat. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang zaman pencerahan dari kami, ya. Mungkin dapat menambah wawasan, menambah ilmu tentang zaman pencerahan. Dan terima kasih atas perhatian Anda telah menyimak penjelasan dari awal sampai akhir. Saya akhiri bersama teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.